Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang semangat, sukacita, dan tetap setia mengikuti Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dan membaca Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop ini secara utuh, sebenarnya Rasul Paulus sedang mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena jemaat Filipi punya kerinduan yang besar untuk memperhatikan Paulus, untuk memperhatikan pelayanan Paulus. Perhatian yang besar itu mereka tunjukkan dengan cara memberikan persembahan kepada Paulus yang pada waktu itu ada di dalam ladang penginjilan. Tentu saja Rasul Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat di Filipi yang pada waktu itu karena kasih dan perhatiannya yang besar memperhatikan pelayanan Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca secara utuh, sebenarnya Paulus sedang menegaskan hubungan yang mesra antara dirinya dengan jemaat di Filipi lewat korban pemberian yang sudah diberikan oleh jemaat di Filipi. Nah, ucapan terima kasih Rasul Paulus ini terasa begitu mendalam karena diiringi dan disertai oleh doa-doa dan harapan yang menguatkan jemaat di Filipi yang tentu saja dapat kita contoh sampai saat ini. Apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Keuntungan yang didapat oleh jemaat di Filipi ketika mereka memberikan harta mereka untuk ladang pelayanan. Tentu saja yang dimaksud Paulus di sini bukan keuntungan berupa finansial, tetapi keuntungan dalam hal rohani. Jadi rupanya Bapak Ibu, kalau kita membaca dan mempelajari teks ini, ada keuntungan-keuntungan secara rohani ketika jemaat itu memberi dan memperhatikan pelayanan Tuhan. Yang pertama tentu saja yang dapat kita gali dan kita pelajari, jemaat dituntut atau bahkan diajari untuk tidak bersikap egois tentang materi. Ya, harta benda milik kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu Tuhan percayakan untuk kita kelola. Tapi bukan sepenuhnya itu menjadi milik kita. Tuhan juga memberikan kesempatan-kesempatan kepada kita untuk berbagi kasih. Terlebih kepada Paulus yang pada waktu itu diteladankan oleh jemaat Filipi. Memberi juga mengajarkan kepada kita, terutama memberi untuk ladang misi, mengajarkan kepada kita supaya kita itu memiliki hati yang terbeban akan penginjilan. Nah, inilah yang sebenarnya diperhatikan oleh Paulus dan yang terjadi di jemaat Filipi. Jemaat Filipi peduli akan pelayanan pekabaran Injil, sehingga mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk pekerjaan pelayanan Paulus. Bukankah ini juga menjadi salah satu motivasi dan dorongan kita, supaya kita itu membebaskan diri dari rasa kikir, rasa egois, rasa ingin menang sendiri, menguasai harta kita, tapi kita belajar memikirkan perjalanan penginjilan di muka bumi. Nah, inilah sebenarnya keuntungan yang diperoleh oleh jemaat di Filipi pada waktu itu. Dengan memberi, tingkat kerohanian mereka semakin bertambah. Dengan berkorban, justru kehidupan rohani mereka semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Inilah buah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari jemaat di Filipi yang pada waktu itu berkorban, memberikan persembahan mereka kepada
Tuhan lewat ladang-ladang misi yang ada. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengutamakan buah secara rohani dari pemberian kita dibanding buah secara jasmani. Mari semangat dalam memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk jemaat Filipi yang memberikan teladan kepada kami, bagaimana ketika mereka memberikan harta mereka untuk pekabaran pelayanan melalui Rasul Paulus. Kami juga diajarkan Tuhan untuk memberi dengan sepenuh hati, memberi dengan tulus ikhlas, karena kami percaya ada buah yang akan kami terima ketika kami memberi dengan sukacita. Dan buah itu ialah buah rohani, membebaskan hidup kami dari rasa kikir, membebaskan hidup kami dari rasa egois akan kepemilikan harta dunia. Sebaliknya kami ditolong dan diajari untuk kami mengutamakan pelayanan Tuhan. Berkati umat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang Salatiga Timur. Biarlah hati mereka didorong, dikuatkan untuk terus memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.